Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3A Fisioterapi, mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, kelompok 11 yang beranggotakan Salma Radia Salsabila, Sinta Suci Haryani, Sinta Novianti Cahyani, Sonia Solihatuniwana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implikasi hukum kesehatan pada pelayanan kesehatan. Kami akan membagi 3 subbab, yaitu perjanjian-perjanjian penyembuhan merupakan kesepakatan dan persetujuan oleh 2 orang atau lebih dan bersifat mengikat. Kemudian ada informed consent, yaitu suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien. Yang kemudian ada rekam medik atau rekam fisioterapi yang merupakan catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Subbab yang pertama yaitu perjanjian-perjanjian penyembuhan. Definisi dari perjanjian-perjanjian penyembuhan yaitu menurut bahasa, perjanjian berasal dari terjemahan overeenkomst dari bahasa Belanda, dan menurut undang-undang, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian digunakan untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah disepakati dan disetujui oleh 2 orang atau lebih yang sifatnya memaksa. Hal ini menurut dari Kitab Undang-Undang Hukum dan Perdata atau KUH pasal 1313. Ada pula syarat-syaratnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat yang merupakan perjanjian tanpa adanya paksaan dan khilafan. Kemudian ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu selain orang yang tidak cakap membuat perjanjian menurut ketentuan undang-undang. Apa sih orang yang tidak, siapa saja sih yang tidak cakap membuat perjanjian undang-undang? Orang yang tidak cakap membuat perjanjian undang-undang yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampunan atau perwalian, orang yang perempuan atau istri dalam hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Kemudian ada suatu sebab yang halal, yaitu sebab seseorang membuat perjanjian dalam keadaan yang sadar. Yang berikutnya adanya suatu hal tertentu, yaitu pokok perjanjian, objek perjanjian, dan prestasi yang harus dipenuhi. Hal ini menurut pasal 1320 dan di 1330 KUH Perdata. Dan berikutnya ada berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian yaitu proses selesai atau terhapusnya suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat antara pihak tentang suatu hal. Apa sih penyebab berakhirnya kontrak? Yang pertama karena sudah terpenuhinya perjanjian, yang kedua adanya berakhirnya perjanjian karena undang-undang, yaitu ada pembayaran, kompensasi, pencampuran hutang, kadaluarsa. Perjanjian kadaluarsa karena perjanjian tersebut lewat waktu 30 tahun, kemudian adanya musnahnya barang yang terhutang karena merupakan syarat perjanjian. Hal ini menurut dari Wiryono Prajidikoro 1981. Ada unsur dan asas dalam perjanjian, yaitu unsur essentialia, yaitu sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta atau konstruktif ordel. Kemudian ada unsur naturalia, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian. Kemudian ada unsur accidentalia, yaitu unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian. Hal ini menurut pasal 1313 KUH Perdata. Apa sih asas-asas dalam perjanjian? Asas-asas dalam perjanjian yaitu ada asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas mengadakan perjanjian pada apa saja dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian ada asas konsensualisme, asas kebebasan mengadakan perjanjian. Ada asas etikat baik, yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Kemudian ada asas kepastian hukum. Ketiga, harus menghormati substansi kontrak dibuat para pihak. Kemudian asas kepribadian, yaitu asas membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini menurut dari pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, kemudian ada pasal 1338 ayat 2, kemudian pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu ada perjanjian terapeutik.
Definisi dari perjanjian terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Definisi pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehatan. Tujuan terapeutik sendiri yaitu untuk merealisasikan upaya penyembuhan yang meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Selanjutnya yaitu ada syarat sahnya persetujuan. Ada 4 syarat sah persetujuan. Yang pertama yaitu persetujuan harus diberikan secara sukarela. Yang kedua, diberikan oleh yang berwenang yaitu oleh hukum. Yang ketiga, diberitahukan. Dan yang keempat, dipahami. Lalu ada juga sifat perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian khusus yang mengikat dokter dan pasien. Perjanjian terapeutik sebenarnya secara khusus diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata, di mana sifat dari perjanjian terapeutik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meminta tolong umumnya adalah orang awam. Yang kedua, orang yang dimintai tolong adalah orang yang ahli. Dan yang ketiga, adanya jasa tertentu. Selanjutnya ada informed consent. Definisi dari persetujuan tindakan medik atau pertindik atau disebut juga informed consent adalah suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid, dan akurat yang dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperolehnya. Lalu, bentuk dari informed consent sendiri itu ada 2. Yang pertama yaitu implied consent atau dianggap diberikan. Pada kasus emergensi, dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarga tidak ada di tempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter. Yang kedua yaitu ada express consent atau dinyatakan. Dalam medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi. Fungsi dari informed consent adalah yang pertama, promosi dari hak otonomi perorangan. Yang kedua, proteksi dari pasien dan subjek. Yang ketiga, mencegah terjadinya penipuan atau paksaan. Dan yang terakhir, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada peran informed consent. Yang pertama, diagnosis dan tata cara tindakan medis. Yang kedua, tujuan tindakan medis yang dilakukan. Yang ketiga, alternatif tindakan lain dan risikonya. Yang keempat, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Penerapan teknik operasi baru berhubungan pula dengan masalah perikatan atau perjanjian. Maka pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 204, pasal 205, dan pasal 206 serta pasal 1382 KUHP Perdata tetap dapat diberlakukan. Hubungan dokter dan pasien diatur dalam pasal 1233, pasal 1234, pasal 1313, pasal 1320, pasal 1354. Dasar telah terjadinya kesepakatan antara dokter dan pasien. Secara faktual, pasien bersedia melaksanakan tindakan kedokteran dalam rangka pengobatan penyakitnya termasuk operasi, dengan atau tanpa kesepakatan yang nyata. Pasien menunjukkan sikap yang dapat disimpulkan bahwa pasien telah menandatangani persetujuannya. Rekam medis atau rekam fisioterapi. Definisi. Menurut undang-undang, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas. Definisi sistem informasi. Sekumpulan elemen-elemen atau komponen
yakni manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Dokumen rekam medis disimpan dalam ruang filing dalam rak tertutup. Penyimpanan rekam medis di dalam rak bertujuan untuk menjaga keamanan dan melindungi dokumen rekam medis dari bahaya pencurian isi informasi. Kompetensi petugas rekam medis. Pertama, klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. Ketiga, aspek hukum dan etika profesi. 4. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. 5. Menjaga mutu rekam medis. 6. Statistik kesehatan. 7. Manajemen unit kerja informasi kesehatan atau rekam medis. 8. Kemitraan profesi. Isi rekam medis. 1. Catatan berisi tentang pemeriksaan pasien, diagnosa, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter. Kedua, ada dokumen. Kelengkapan dari catatan tersebut antara lain foto ronsen, hasil laboratorium, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Indikator mengukur kinerja petugas rekam medis. Pertama, kemampuan. Kedua, sikap. Ketiga, perhatian. Keempat, tindakan. Kelima, tindakan. Keenam, tanggung jawab. Kasus Nina Dwi Jayanti yang merupakan pasien dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta yang telah dioperasi tanpa persetujuan dari keluarga. Awalnya gadis berusia 22 tahun ini mengeluh tidak bisa buang air besar. Lalu ia datang ke rumah sakit pada 15 Februari 2009. Kemudian dokter memberikan obat untuk melancarkan buang air besar, namun obat ini tidak berfungsi. Dokter kemudian memperkirakan keluhan Nina merupakan keluhan usus buntu. Operasi pun dilakukan dokter tanpa meminta persetujuan dari keluarga Nina sesuai dengan prosedur dalam melakukan tindakan operasi. Setelah dioperasi, ternyata dugaan dokter tersebut salah. Nina tidak menderita usus buntu. Dokter lalu membuat keputusan berdasarkan diagnosa bahwa Nina menderita kebocoran kandung kemih. Kemudian dokter melakukan tindakan operasi kembali tanpa meminta persetujuan keluarga seperti sebelumnya. Terlihat bekas operasi Nina terdapat 10 jahitan di perut Nina. Keluarga hanya bisa pasrah pada meminta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Nina yang bekerja di rumah sakit tersebut akan mengadukan kasus ini ke Menteri Kesehatan dan siap kehilangan pekerjaannya. Akhirnya pengadilan memutuskan pihak rumah sakit Cipto Mangunkusumo membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Nah, setelah itu apabila kasus yang kedua, apabila terjadi malpraktek, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pihak rumah sakit atau dokter? Ketika mengalami kerugian selama menjalani perawatan di rumah sakit, paling tidak pasien akan mendapatkan dengan dua pihak, yaitu dokter dan rumah sakit. Kedua pihak tersebut memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dokter akan mempertanggungjawabkan tindakan medis yang dilakukan, sementara rumah sakit akan bertanggung jawab atas layanan kesehatan yang diselenggarakannya. Hal ini tindakan dokter, maka dokter harus bertanggung jawab, sedangkan jika disebabkan oleh kesalahan dalam perawatan, maka itu menjadi tanggung jawab rumah sakit dan yang menentukan adalah pengadilan. Menurut KUH Perdata pasal 1367 bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau pengawasannya. Jadi jika tidak terjadi malpraktek, rumah sakit yang juga punya tanggung jawab atas tindakan dokter yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Dokter bukan profesi yang kebal hukum, sehingga pasien dapat mengadu apabila timbul kerugian akibat malpraktek. Namun untuk membuktikan malpraktek amatlah sulit, apalagi jika dokter sudah melakukan tindakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan jalan damai yang akhirnya dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Berikut beberapa referensi yang kami peroleh dari berbagai macam sumber. Pertanyaan dari Amira Nabila, NIMP 2722619007.
Apa akibat yang ditimbulkan bagi salah satu pihak jika tidak menaati suatu perjanjian? Jawaban dari Sinta Novianti Cahyani P2722619042. Berdasarkan undang-undang di Indonesia, hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1365 tentang perbuatan pelanggaran hukum atau unlegitimate deed yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain, maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti rugi tersebut. Kemudian di dalam KUH Perdata pasal 1366 menyebutkan setiap orang bertanggung jawab tidak hanya terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh karena suatu tindakan, tetapi juga diakibatkan oleh suatu kelalaian atau kekurang hati-hatian. Dalam KUH Perdata pasal 1367 menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, tapi juga bertanggung jawab terhadap tindakan dari orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pertanyaan yang kedua berasal dari alias pasal Sabila P2722619005, yakni apa tindakan yang diambil apabila tenaga kesehatan tidak menjaga kerahasiaan dari hasil rekam medis. Jawaban dari Sinta Suci Haryani P2722619041, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut diancam pidana kurungan badan sebagaimana yang diatur dalam pasal 322 KUHP yang mengatakan barang siapa yang dengan sengaja membuka kerahasiaan wajib ia disimpan karena jabatannya atau bukan karena pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Rahasia medis ini hanya dapat dibuka oleh rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal telah mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan demi kepentingan orang banyak atau kepentingan penegak hukum. Pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari Amalia Nur Hidayati P2722619006. Apa yang akan terjadi jika tenaga kesehatan sudah melakukan perjanjian terapeutik dengan maksimal tetapi tidak mencapai tujuan dari perjanjian tersebut? Jawaban dari Salma Radhi Salsabila P2722619040, apabila hal itu dilakukan oleh dokter baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya dalam upaya memberikan perawatan atau pelayanan kesehatan kepada pasien, maka pasien atau keluarganya dapat meminta pertanggungjawaban atau responsibility pada dokter yang bersangkutan. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud di sini meliputi pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban hukum administrasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.